aku. Kali ini ketemu lagi sama aku. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Buat teman-teman yang mau menceritakan story-story aku untuk menemani tidur kalian, menemani untuk mengambil hal-hal positif juga ya. Alhamdulillah kalau berpositif, amin. Kita sama-sama bercerita ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Udah ya bilang. Oke deh, kita lanjut. Kali ini aku mau melanjutkan part 2, bagian 2 dari ceritaku yang kemarin terkait ternyata aku adalah simpanan. Ternyata ketika aku sudah bilang oke lah, pada saat itu aku gak mau merusak hubungan mereka. Seiring berjalannya waktu, ya dia tuh sering lewat juga kan di depan kelas aku. Memang susah pada saat itu, susah banget buat ngelupainnya. Nah, pada saat itu tuh mau ada acara pelulusan. Pada acara pelulusan itu aku jadi padus. Dan padusnya adalah dia juga padus, ikut padus. Ya sudahlah, kita otomatis pada acara latihan padus itu kita sering ketemu. Dan pada saat itu posisinya aku di depan, di belakang aku. Oh my god, hati gue. Aku di depan, dia di belakang aku. Dia di belakang aku kayak, aduh hati aku nggak aman nih. Dak gitu loh. Aku ngerasa, aduh gimana ya aku. Ini perasaan aku tuh sebenarnya belum selesai, tapi ya mau gimana lagi. Oh iya, dan ini sebelum jadi padus ini, aku dapat kabar si cowok dan si cewek ini mau ngelanjutin ke hal yang serius. Dan mereka tuh udah kayak bahasanya nggak tahu mempertemukan keluarga apa gimana. Intinya memang si ceweknya udah dibawa juga ke rumah cowoknya, udah foto-foto juga, udah intinya kayaknya pada saat itu tuh boomingnya udah mau serius lah ya. Di situ hati aku mulai sakit di situ kan. Karena katanya udah mulai dekat, tapi aku baru ngedengar simpang siur kayak gitu kan. Nggak tahu kejelasannya gimana. Cuma pada saat itu tuh katanya mereka udah mulai serius. Nah, pada padus itu pas padus tuh aku udah dengar simpang siur itu kan, cerita itu. Di situ aku mau nggak mau harus senetral itu kan. Terus ya udahlah gitu kan. Dia juga mungkin bukan yang terbaik buat aku juga mungkin bisa menemukan yang terbaik juga. Seiringnya berjalannya waktu, kita pramuka pada saat itu. Jalan kaki apa ya, pokoknya itulah yang jalan kaki itu. Pada seiring berjalannya ya biasa saja berjalan gitu. Nah, ketika pada saat itu kita udah sama-sama capek, udah sama-sama dimarahin juga, kita disuruh berdiri. Pas disuruh berdiri waktu itu, aku di depan, aku barisan paling depan dan dia barisan paling depan. Kata apa ya namanya itu, pokoknya kata orang yang marahin kita lah, hadapan kalian tatap lawan jenis kalian, maksudnya teman yang ada di depan kalian. Ini yang awalnya kayak gini gitu kan, lurus, tapi kita belok jadi gini. Aku sama dia depan-depan nih, kita saling tatap nih. Bayangin, itu tuh aku kelas berapa ya? Itu aku udah 1 tahun nggak pernah saling tatap gitulah ya sama dia. Dia bilang posisinya juga di situ memang aku tuh udah punya pacar juga. Cuma rasa itu tuh ya Allah. Dan plot twistnya adalah di situ tuh dia udah nggak pacaran lagi sama pacarnya yang 6 bulan itu, karena nggak tahu apa sih, kata orang selingkuh lah ceweknya apa gimana lah, aku nggak tahu. Cuma di situ ada rasa, kenapa sih dulu aja cowok kamu selingkuh, aku lepas demi kamu, kenapa kamu sekarang selingkuh dan ninggalin dia? Coba nggak dulu aja pas lagi dekat sama aku, nggak bakal aku udahan sama dia gitu kan, nggak bakal ada rasa asing gitu kan. Kenapa gitu kan? Kenapa harus ada harus dulu tuh sama kamu dulu? Kalau misal taunya kamu selingkuh ya udah dari sana gitu loh. Biar sama aku aja. Biar sama aku aja lah itu si cowok itu. Tapi ya di situ ya udahlah. Itu kan kita juga udah masing-masing gitu, apalagi posisinya aku juga udah deket juga sama orang gitu. Nah,
si orang, kita sebut aja ini pembimbing lah ya, aku nggak tahu namanya apa, si pembimbing ini berhadapan katanya. Udah berhadapan, tatap matanya. Kita tatap, aku natap mata dia jangan natap mata aku dong, tatapan. Si pembimbing ini bilang, semuanya juga capek, sebenarnya kayak gini, cuma yang aku rasain, aku nggak denger apa yang pembimbing katakan, cuma aku kayak, ya Tuhan, aku dulu pernah deket loh sama dia gitu, aku rindu mata itu, aku rindu canda sama dia, ketawa sama dia, biarnya baik banget, manis. Maksudnya manis tuh bukan manis dari mukanya apa gimana, cuma perlakuan dan perkataannya tuh manis, baik gitu, aku suka. Terus tatap gitu kan, tatap. Nah, Tuhan, dulu tuh dia pernah sama aku gitu, sekarang enggak gitu. Tapi kenapa kayak semesta itu selalu ada cara aja biar kita tuh ada komunikasi, ada apa ya, interaksi gitu. Itu kayak, ya sudahlah, ya mau gimana lagi kan, kita juga udah masing-masing, udah punya kehidupan masing-masing, dan aku juga yakin aku bukan yang terbaik buat dia, dan dia pun bukan yang terbaik buat aku. Dan aku yakin aku pasti bakal dapat yang jauh lebih baik dari dia, dan aku juga yakin dia akan dapat orang yang jauh lebih baik dari aku. Oh ya, buat kamu yang nonton ini, sehat-sehat ya. Dan buat sahabat-sahabat aku, bestie-bestie aku, mungkin bisa jadi laki-laki yang selingkuh itu bukan berarti ceweknya yang gatal. Bisa aja ceweknya nggak tahu kalau ternyata cowoknya udah. Karena sebenarnya yang aku amati adalah, karena ini aku korban perselingkuhan. Ini baru pertama kali aku dijadiin yang simpanan. Nah, yang aku amati ternyata kalau misal laki-lakinya bener-bener sayang sama kita dan dia nggak mau sama kita, mau segatal apapun wanita, dia nggak bakal pernah mau. Logikanya gini, dia punya rumah itu punya pintu, sekeras apapun orang luar ngetok, kalau misal orang dalam nggak buka, si orang luar mau sekeras apapun juga dia nggak bakal pernah masuk. Begitupun dengan hati laki-laki. Kalau laki-lakinya udah bener-bener mau sama kita, udah bener-bener serius sama kita, mau sekeras apapun si cewek yang menggatal, mau sekeras apapun cewek itu mendobrak hatinya, kalau misal bukan dia nggak bakal pernah buka pintu, dan dia nggak bakal pernah ngelakuin itu. Jadi kalau misal ada apa-apa, coba tanya dulu sama cowoknya. Oke deh, bestie-bestie aku, sayang-sayangnya aku, terima kasih ya udah nonton sejauh ini. Aku harap dan aku ingin kalian selalu sehat selalu, dengerin cerita aku juga, terinspirasi dengan apa yang aku ceritakan. Ambil hal positifnya, buang hal negatifnya, jangan diikutin. Oke,